Assalamualaikum Bu Nun. Waalaikumsalam Bu Risda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Oke, pada saat nanti Ibu melakukan proses coaching, baik coach maupun coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah menggunakan alur tinta atau belum, dan kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee. Dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan nanti. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti ketika proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi ini ya Bu. Coaching yang akan pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Yang pertama, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih, mana yang akan Ibu kembangkan atau yang akan lebih spesifik Ibu observasi nih Bu? Oh iya Bu, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Oh baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator pencapaiannya nanti itu apa Ibu? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut tahu cara menyelesaikan permasalahan dengan menemukan solusinya sendiri. Baik Ibu, jadi indikator pencapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Silakan Bu melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu Risda. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Bu Nun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nun, bagaimana kabarnya Bu Nun? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu dan menceritakan apa ya Bu? Begini Bu, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di sekolah. Oke, tetapi kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu. Kita ada waktu sekitar 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi begini, ini tentang permasalahan saya di sekolah ya Bu ya. Mengenai teman sejawat saya ini, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan tentang penyampaian materi di pembelajaran. Nah, di kelas masih menggunakan metode ceramah atau mencatat buku begitu Bu, atau yang biasa dikenal dengan CBSA begitu, catat buku sampai habis begitu. Nah, padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, zaman ini semakin berkembang, teknologi semakin berkembang begitu, teknologi pembelajaran pun ya semakin berkembang begitu ya Bu ya. Tapi guru-guru di sekolah saya ini, teman-teman sejawat saya di sekolah saya ini tidak mau melakukan perubahan. Mereka selalu menggunakan metode konvensional, jadi proses pembelajarannya itu kurang bervariatif begitu.
Oke, jadi saya garis bawahi ya Bu. Jadi permasalahan Ibu ini pembelajaran dari rekan-rekan Ibu ini kurang bervariatif ya Bu. Iya Bu, kurang bervariatif dan mengajarnya maupun medianya juga yang digunakan kurang bervariatif. Oke. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin dapatkan? Perubahan misalnya dalam metode mengajar, model pembelajaran, maupun media pembelajaran lebih bervariasi. Misalnya menggunakan proyektor begitu ya Bu ya, handphone dengan menonton video, atau mungkin bisa menggunakan poster gitu ya Bu ya. Atau lebih baik, pokoknya yang lebih baik daripada menggunakan metode ceramah saja. Dan medianya pun bervariasi, jadi supaya lebih bervariatif begitu Bu. Iya. Berarti Ibu menggunakan yang istilahnya bermacam-macam ya Bu. Iya begitu Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan dengan variasi metode, model, media itu bisa dikatakan kondisi idealnya berada di level 10 kira-kira ya Bu. Iya. Di sekolah Ibu ini berada di level berapa Bu kira-kira? Sepertinya masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit ya Bu ya. Jadi mungkin untuk saat ini masih di level 5 Bu. Baik, di kondisi saat ini masih di level 5 ya Bu. Kira-kira di level berapa nih Ibu bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahan Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya banyak yang senior gitu. Benar. Mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu, luar biasa ya. Kira-kira ada usaha apa nih? Apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa dilakukan. Tapi mungkin bisa dengan semacam kegiatan mentoring, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya, seperti itu Bu. Oke, seperti mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu itu nyaman gitu dengan penyampaiannya Bu? Mungkin dengan mentoring saya coba nanti konsultasikan kepada kepala sekolah ya Bu ya, untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop. Tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu tadi sudah merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu. Nah, dari ketiga ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang panjang, kemudian biaya juga, terus harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh guru sepertinya mentoring Bu. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapakah atau gimana ini Bu? Saya nanti akan minta bantuan teman rekan sejawat saya yang memang ahli di bidang IT. Itu rencananya. Itu ya Bu. Oke, jadi Ibu ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan ini Bu melaksanakan mentoringnya? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Hari Senin saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan
rekan saya di sekolah, kemudian baru saya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu ya Bu kabarnya selanjutnya setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring ini. Nah, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kali ini cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk melakukan mentoring bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga hasil dari pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat untuk saya dan rekan-rekan sejawat saya, agar dapat terjadi perubahan dalam hal penyampaian materi di kelas. Iya Bu, sama-sama ya Bu. Ya. Lain waktu nanti kalau ada permasalahan lagi, nanti kita ketemu lagi yang ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Nun. Sama-sama Bu Susanti. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan apa yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri si koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, mendengar percakapan Ibu dengan koci, Ibu sudah fokus terhadap koci, artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si koci. Luar biasa ya Bu. Yang Ibu berikan saat proses coaching hari ini, mudah-mudahan lebih sukses ke depannya dan Ibu diberi kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya Bu, satu lagi nih boleh saya tanyakan? Boleh Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching hari ini Bu? Oh ya, saya ingin mendalami dan lebih memahami alur tirta. Lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi alur tirta ya Bu, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rizda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Bu Nun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Nun? Alhamdulillah baik juga Bu. Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan coach, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan nih terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Bu.
Oke, yang pertama yaitu ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ketika melakukan proses coaching diharapkan bisa sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan mendengarkan dengan rasa. Ini yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan pengamatan, Bu. Baik Bu, siap Bu Nun. Baik, sebelum memulai proses coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Santi? Oh ya Bu, tentu saja boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya, pada proses coaching hari ini tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik alur Tirta. Nah, itu yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu. Selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan atau yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi yang mana ya, Bu? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Baik, jadi yang akan Ibu kembangkan ya lebih spesifik, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Tentu saja indikator ketercapaian yang ingin saya capai nanti, saya bisa sang coach merasa terpuaskan dari masalah yang sedang dia hadapi. Kepuasan yang didapatkan coach saya itu adalah dengan didapatkannya solusi-solusi yang dia temukan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi indikatornya ketercapaian pada saat coach merasa puas ketika sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya ya, Bu. Nah, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya bersama coaching. Baik Bu, terima kasih Bu Nun. Sama-sama Bu Santi. Assalamualaikum Bu Rizda. Waalaikumsalam Ibu Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, dengar-dengar ada yang ingin Ibu ceritakan ya hari ini? Iya Bu, jadi begini, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di sekolahan Bu. Oke, tetapi kita tidak memiliki banyak waktu. Ada sekitar 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita hari ini? Tujuan utama saya adalah meningkatkan produktivitas kerja saya, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus saya selesaikan setiap hari, dan sering merasa terganggu oleh tugas-tugas kecil yang tidak terencana, Bu. Oh begitu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang gangguan-gangguan yang Ibu alami dan bagaimana gangguan tersebut mempengaruhi produktivitas kerja Ibu? Sebagian besar kendala saya adalah manajemen waktu, Bu. Saya seringkali merasa bahwa waktu yang saya miliki tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas. Selain itu, saya merasa mudah terganggu oleh hal-hal kecil seperti notifikasi email atau permintaan mendadak dari rekan kerja. Misalnya, saat saya sedang bekerja pada laporan penting, tiba-tiba ada notifikasi email masuk yang meminta tanggapan segera, meskipun sebenarnya tidak terlalu mendesak.
Ini mengalihkan perhatian saya dan akhirnya saya butuh waktu lebih lama untuk kembali fokus pada laporan tersebut, Bu. Oh begitu. Jadi gangguan-gangguannya itu terkadang suka ada notifikasi email yang mendadak, begitu ya Bu. Bu ya. Tugas-tugas yang mendadak, begitu ya Bu ya. Lalu apa menurut Ibu yang bisa membuat Ibu untuk membantu mengatasi gangguan tersebut? Bisakah Ibu membuat rencana untuk menangani hal ini? Saya berpikir bahwa saya perlu lebih disiplin dalam mengatur waktu ya Bu ya. Mungkin saya bisa membuat daftar prioritas yang lebih ketat dan menetapkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas utama tanpa gangguan. Saya juga mungkin perlu belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak mendesak dan mengatur notifikasi agar tidak mengganggu. Misalnya, saya bisa menetapkan blok waktu tertentu untuk bekerja tanpa gangguan, seperti 2 jam setiap pagi, dan memastikan notifikasi selama periode tersebut. Oh, bagus sekali Ibu. Jadi sebagai langkah awal, Ibu akan membuat daftar prioritas ya Bu ya. Ya, Kemudian menetapkan blok waktu tanpa gangguan. Ya. Kemudian apakah ada hal lain yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana ini? saya rasa itu cukup untuk langkah awal saya sih Bu. Saya akan mencoba menerapkannya dan melihat bagaimana hasilnya. Oh iya. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu? Saya akan mulai besok pagi Bu dengan membuat daftar prioritas dan menetapkan blok waktu tanpa gangguan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran dari permasalahan tentang meningkatkan produktivitas kerja saya, yaitu dengan membuat daftar prioritas dan menetapkan blok waktu Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan Ibu, yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja Ibu ya Bu ya. Kemudian mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu dapat berjalan dengan baik. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Semoga dari coaching ini dapat bermanfaat untuk saya agar saya bisa memanage waktu saya ya Bu ya. Baik Ibu Susanti, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sudah mencoba untuk menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya si Koci. Dan saya juga sudah merasa lega karena Koci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, luar biasa sekali ya Bu Santia. Oke, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait supervisor saya yang pertama. Apa yang sudah Ibu lakukan ketika proses coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, dan membangun proses kreatif. Saya sudah menerapkan kompetensi ini sebagai coach, di mana saya harus presence atau kehadiran penuh, sudah berusaha mendengarkan dengan baik dan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Oke. Baik, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada pengamatan saya sih Bu, seperti tadi alur Tirta, mulai tujuan tadi sudah membahas tujuan coaching, ini apa, misalnya tujuan coaching ini apa gitu Bu. Kemudian identifikasi masalah juga tadi sudah sangat runtut ya. Rencana aksi sudah membuat coach tahu strategi apa yang akan dilakukan, dan tanggung jawab tadi sudah dibahas semuanya. Dan untuk proses kemitraan Ibu sudah setara. Terus kreatif sudah membuat coaching memunculkan solusi terbaik terkait permasalahannya, dan untuk memaksimalkan potensi sudah berhasil karena akhirnya permasalahan coaching sudah dapat
terpecahkan ya Bu. Itu dari hasil pengamatan saya, sangat luar biasa Bu Santi. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Tentunya semua kompetensi akan saya tingkatkan agar bisa lebih efektif lagi. Jadi saya harus sering-sering melakukan coaching untuk meningkatkan kompetensi saya, Iya. yang harapannya agar saya lebih terkoordinir ketika menghadapi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Sungguh luar biasa sekali dari hasil pengamatan saya dari proses coaching dan juga harapan yang saya inginkan sudah sama dengan harapan Ibu, yaitu terus berarti untuk membantu teman-teman di sekitar Ibu sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahannya dengan menemukan sendiri solusinya ya Bu. Mungkin cukup sampai di sini supervise dari saya. Semoga bermanfaat ke depannya, juga bisa lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risda. Waalaikumsalam Ibu Susanti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan coachi, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching. Ya. Baik, Ibu ketika melakukan coaching, coach dan coachi akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Iya Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi ya Bu ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachi saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya, atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri Ibu. Oke, jadi coachi dapat menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Oke, mungkin untuk praobservasi kali ini cukup ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rizda. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Ibu Rizda hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Oh ya Bu, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Ingin menceritakan apa ya Ibu ya? Begini Bu, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di sekolah. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini Ibu? Tujuan yang ingin saya capai yaitu tentang cara mengelola waktu saya dengan lebih efektif. Saya seringkali merasa bahwa saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas yang ada. Selain itu, saya juga merasa sering terburu-buru dan akhirnya kualitas pekerjaan saya itu menurun. Nah, saya ingin mencari cara untuk mengatur waktu saya sehingga saya bisa lebih produktif dan tetap menjaga kualitas pekerjaan saya, Bu.
Oh, baik. Nah, jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengelola waktu Ibu sejauh ini? Dan bagaimana hasilnya Ibu? Nah, sejauh ini saya sudah mencoba membuat jadwal harian dan menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Namun, saya seringkali tidak bisa mengikuti jadwal tersebut karena ada banyak hal tak terduga yang muncul seperti rapat mendadak atau permintaan bantuan dari rekan kerja. Akibatnya jadwal saya menjadi kacau dan saya kembali merasa terburu-buru. Selain itu, saya merasa sulit untuk memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, yang bisa membantu Ibu lebih konsisten dalam mengikuti jadwal dan mengatasi gangguan-gangguan tak terduga tersebut, apa ya Ibu ya? Ya, saya berpikir bahwa saya perlu lebih fleksibel dalam membuat jadwal. Terus itu mungkin dengan memberikan waktu cadangan untuk hal-hal tak terduga. Selain itu, saya juga perlu lebih tegas dalam menetapkan prioritas dan belajar ya, Bu, untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak mendesak. Saya juga perlu mencari cara untuk mengurangi gangguan selama bekerja. Misalnya dengan menetapkan waktu khusus ya, Bu, Ya. untuk mengecek email dan pesan sehingga tidak terus-menerus mengganggu saya di saat saya bekerja. Oh ya, baik ya Ibu ya. Rencana aksi yang Ibu lakukan sudah bagus ya. Jadi Ibu akan membuat jadwal yang lebih fleksibel dengan waktu cadangan untuk hal-hal tak terduga dan menetapkan waktu khusus untuk mengecek email dan pesan ya Ibu ya. Nah, kapan Ibu akan mulai menerapkan rencana ini Ibu? Mungkin saya akan mulai besok. Saya akan membuat jadwal yang lebih fleksibel di pagi hari dan menetapkan waktu khusus untuk mengecek email dan pesan. Nah, saya juga akan memulai belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak mendesak. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Oke, saya mendapatkan gambaran dari permasalahan saya tentang mengelola waktu dengan efektif ya, Bu, yaitu dengan membuat jadwal yang lebih fleksibel dengan waktu cadangan. Oke, alhamdulillah ya Ibu, sudah ada gambaran untuk bagaimana mengolah waktu dengan efektif. Mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini ya Ibu ya. Semoga rencana-rencana Ibu mengolah waktu dengan efektif bisa berjalan dengan baik. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi saya agar semuanya terjadi perubahan. Oke, sama-sama Ibu. Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan ketika proses coaching yang ingin menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tirta tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu. Baik, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Ibu. Kemudian proses coaching juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, Iya Ibu. yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini?
Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Ibu alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Ibu. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih. Amin, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.